di channel YouTube aku, Zoya Zoraya. Untuk video kali ini aku mau ngebahas pengalaman aku tentang diet. Dan awalnya kenapa aku harus memutuskan untuk diet? Itu karena pertama ya, pas suami itu udah nyuruh misahin baju aku mana yang muat dan mana yang gak muat, kayak gitu. Dan aku sebagai perempuan ya, kalau dibilang baju mana yang muat dan gak muat, itu ngerasa hati tuh gimana gitu ya. Sedangkan baju itu tuh sangat memotivasi aku untuk kembali sebelum aku hamil gitu, sebelum badanku membesar ya istilahnya. Dan yang kedua, karena kalau ketemu teman-teman di kantor aku dibilangnya isi lagi ya gitu. Kalau dibilang isi lagi, hah segede itu kah badanku gitu kan. Dan yang ketiga adalah, pasti semua orang juga pasti berpikir adalah kesehatan. Kesehatan karena kalau untuk badan gemuk itu pertama jadi lambat ya, nggak bisa kesana kemari tuh nggak fleksibel, lambat ya. Terus yang kedua tuh penyakit diabetes, kolesterol dan segala macam. Ya, aku takut sih kayak gitu. Dan kebetulan aku ini suka ngalamin vertigo gitu, pusing karena itu ternyata pundakku itu terjadi apa sih namanya? Ototnya itu kaku ya. Dibilangnya sih gitulah, kaku karena pakai baju seragam itu tuh tidak sesuai ukuran ya, jadinya di sini tuh sakit tuh ke leher, terus ke kepala, pusing gitu. Makanya kalau ada tekanan gitu, kayak misalkan saya pakai kacamata gitu ya, itu nggak bisa banget, itu bisa bikin pusing kalau pakai kacamata tuh. Nah, itulah yang membuat saya wajib untuk diet ya. Nah, setelah itu carilah diet apa ya kira-kira yang cocok untuk aku ya gitu, yang nyaman, yang nggak bikin sakit, nggak bikin pusing gitu kan. Nah, aku pertama cari mempelajari diet ala Hughes yang katanya waktu itu dia timbangannya 150, jadi sekarang sekitar 60 atau 50 kilo ya. Itu luar biasa sih menurutku gitu kan. Aku pelajari ya. Memang kalau misalnya mau diet itu harus bilang dulu ke diri kita bisa, kita sanggup untuk makan seperti itu gitu kan. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh Hughes ini adalah sayur yang di jus seperti itu. Nah, aku coba pertama kali itu adalah jus wortel, bayam, dan biar nggak langu ya, biar nggak bau saat diminum di tenggorokan, di mulut tuh aku kasih air lemon atau jeruk pers ya, kayak gitu. Maksudnya biar aku bisa masuk aja ke mulut. Hai Mam, jika kalian suka sama video ini, boleh dong diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa videonya di-like, comment, and di-share ke teman-teman ya, supaya aku bisa tambah semangat lagi untuk update video terbarunya dan tentunya bermanfaat. Tapi lama-lama ngejalanin itu ya sekitar 3 harian, aku ngerasa kok aku nggak sanggup ya ngejalanin kayak gini. Karena kalau setiap pulang kerja itu rasanya aku pengen makannya tuh yang anget-anget gitu, karena kan mungkin capek juga ya, jadi pengennya yang anget gitu perutnya gitu. Dan aku ngerasa malah jadi mual minum itu gitu, makan sayur yang di jus pakai apa sih namanya tuh, air jeruk peras gitu ya atau lemon, itu malah jadi mual karena nggak sesuai sama yang aku inginkan kayak gitu. Dan akhirnya gagal, failed. Nah, diet yang kedua, aku coba mempelajari dietnya Om Deddy Corbuzier yang OCD itu ya, Obsessive Compulsive Diet kayak gitu. Nah, aku coba pelajarin lagi
memang sih menurut aku enak gitu ya. Aku berpikir gini, dari pagi sampai sore itu kita bisa makan ya, kita makan gitu kan. Nah tapi dari sore sampai besok paginya lagi kita tuh puasa, hanya bisa minum air putih aja kayak gitu. Aku berpikirnya oh ya udah, makan aja deh dari pagi sampai sore itu, makan sesuka kita kayak gitu ya. Ya memang ada terkontrol juga ya porsinya kayak gitu. Cuma masa sih makan udah banyak nih sebelum mepet waktunya sore gitu, untuk ke malam ke pagi kan tidur gitu kan, pasti nggak berasa kalau misalkan puasa kayak gitu kan. Nah akhirnya kadang-kadang tuh malah perut jadi sakit gitu kan, malah nggak makan. Perut aku malam-malam tuh lapar banget, berasa banget nggak ada yang makan, cuma air putih doang gitu loh mams. Nah terus akhirnya tuh aku merasa aku nggak sanggup gitu, aku nggak sanggup ngejalanin diet ini gitu kan. Dan akhirnya aku beralih ke diet ala Tia Aristia. Aku pelajarin diet itu ya, dan memang kata orang-orang yang aku baca itu dietnya cukup repot, mahal dan segala macemnya gitu. Tapi aku tetap penasaran, apa sih yang dibilang mahalnya itu, repotnya itu apa? Aku pelajari di YouTube-nya Tia Aristia dan temannya Wita Sylvia kalau nggak salah ya. Itu aku pelajari di situ. Kebetulan timbangannya aku sama Tia Aristia kalau nggak salah sama ya, 75 kilo waktu itu. Nah terus kalau sampai sekarang Tia itu kan pengen sampai berat badannya sesuai kayak gitu. Kalau aku saat ini aku menjalani itu, aku cari tahu ternyata ini diet Tia ini hanya konsisten intinya gitu, konsisten. Dan memang yang membuat mahalnya itu adalah ya karena harus konsultasi sama ahli. Dan kebetulan aku ketemu teman rekan kerja aku ya, baik banget orangnya, sumpah baik banget. Dia itu ternyata juga ikutin dietnya Latia tuh mams. Nah dia itu yang tadinya 80 kilo dan sekarang tuh langsingnya ya. Baik banget emang tuh orang. Dari kalau aku dikasih tahu cara makannya gimana, cara masaknya gimana, sampai aku dikasih itu linknya Wita itu, yang ngasih tuh dia gitu. Aku disuruh pelajarin cara masaknya itu gimana gitu kan. Nah terus dan memang kalau aku pelajarin di sini adalah konsistennya itu konsisten di makanan dan di waktu gitu kalau untuk diet ini. Nah diet ini juga makanan yang bisa dimakannya itu adalah yang tidak bisa dimakan adalah no santan, no gula, no tepung, no minyak. Jadi kita nggak makan 4 elemen ini gitu. Nah kalau misalkan mau makan tuh dipakein alarm gitu. Jadi pakein alarm biar kita nggak kelewatan, atau biar kita belum waktunya makan kita makan kayak gitu. Nah terus dan banyak juga orang yang komentar bilang nanti kurang gizi, nanti pemasuk angin, nanti pusing kayak gitu. Nah aku akhirnya tetap mencoba untuk pengen tahu nih gitu kan. Apalagi makanannya tuh mudah banget ternyata, nggak mahal. Terus kita tiap 2 jam makan. Jadi kita itu makan sehari 6 kali gitu. Sehari itu 6 kali. Dan aku ikutin gram-gramannya Tia dan Wita kayak gitu. Aku ikutin itu. Nah menurut aku sih itu diet yang nyaman ya buat aku. Karena kenapa?
aku orangnya gampang masuk angin. Kalau misalkan nggak makan itu langsung pusing atau emah kayak gitu ya. Dan aku ngerasa diet ini aku fit gitu, aku nggak pernah sakit gitu. Maksudnya ngejalanin sebulan loh, padahal ini sebulan aku ngejalanin ini ya nggak pernah ngerasa pusing. Aku nggak pernah minum Panadol lagi gitu kan. Seneng banget sih itu rasanya. Dan apa ya, yang ternyata yang membuat mahal itu adalah ya konsultasi ke dokternya mahal gitu. Jadi kalau aku, karena sama timbangannya ya sama Tia Ristia itu, nah dia aku ikutin gitu apa yang dia makan, kayak ayam, cara masak kayak gimana. Kalau minum es teh manis boleh gitu, tapi asalkan gulanya diganti jadi gula diet gitu. Oke, untuk video kali ini sharingnya cukup ini ya. Kalau misalkan mau teman-teman tahu menunya, bisa cek di video aku berikutnya. Bye bye.